Rendang adalah salah satu kuliner paling populer di Indonesia. Bahkan, makanan ini sempat ditasbihkan sebagai makanan paling lezat di dunia. Di Indonesia, popularitas rendang meningkat pesat dengan budaya merantau masyarakat Minang, Sumatera Barat. Tak ayal, rendang menjadi makanan yang digemari seluruh lapisan masyarakat. Rendang memiliki posisi istimewa dalam budaya masyarakat Minang. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, daging sapi melambangkan nenek mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa melambangkan cadiak pandai, yaitu kaum intelektual. Lado atau cabai melambangkan alim ulama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Dalam tradisi Melayu, baik di Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Medan, atau Semenanjung Malaya, rendang menjadi hidangan istimewa yang dihidangkan dalam kenduri khitanan, ulang tahun, pernikahan, atau perhelatan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Kurban. Asal-usul rendang ditelusuri berasal dari Sumatera, khususnya Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi makanan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Karena itulah rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Menurut sejarawan, rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat itu sebagai bekal. Hal ini karena rendang kering sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan lamanya, sehingga tepat dijadikan bekal kala merantau atau dalam perjalanan niaga. Rendang juga disebut dengan kesusastraan Melayu klasik seperti hikayat Amir Hamzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an. Rendang kian dikenal dan tersebar luas jauh melampaui wilayah aslinya berkat budaya merantau Minangkabau. Orang Minang yang pergi merantau selain bekerja sebagai pegawai atau berniaga, banyak di antara mereka berwirausaha membuka rumah makan Padang di seantero Nusantara, bahkan meluas ke negara tetangga hingga Eropa dan Amerika. Rumah makan inilah yang memperkenalkan rendang serta hidangan Minangkabau lainnya secara meluas. Ketenaran rendang telah membuatnya dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama di dalam 50 hidangan terlezat di dunia versi CNN Internasional tahun 2019.
Selain pada acara adat, rendang juga menjadi pilihan menu saat mengolah daging kurban yang melimpah saat Hari Raya Idul Adha. Rendang juga menjadi makanan yang disajikan khusus untuk Hari Raya Idul Fitri. Rendang juga telah menjadi salah satu pilihan barang bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bantuan pangan bagi korban bencana di daerah lain. Hal ini pertama kali dilakukan pada tahun 2016 saat terjadi gempa bumi di Pidi Jaya Aceh, yang dilakukan pula pada gempa bumi Lombok tahun 2018. Rendang sejati adalah rendang yang paling rendah kandungan cairannya. Akan tetapi, secara umum dikenal ada dua macam jenis rendang, yaitu rendang kering dan rendang basah. Rendang lazimnya dibuat dengan daging sapi atau kerbau, namun dalam perkembangannya ada pula rendang ayam, ikan, dan lain sebagainya. You're a sky.